Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini adalah tafsir juz amma. Alhamdulillah kita sudah sampai di surat Al-Falaq. Dan sudah melewati surat An-Nas. Sebelum kita bahas lebih dalam, mari kita tata dulu hati kita, niatan kita dalam rangka untuk pertama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan ridho dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Quran itu adalah cahaya, nur yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-An'am 122. Awaman kana maitan fa ahyainahu, apakah orang yang mati kemudian kami hidupkan? Orang mati di situ adalah orang yang mati hatinya. Maka Al-Quran itu sebagai penghidup, sebagai cahaya. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan Al-Quran itu cahaya atau nur. Yang dengan cahaya Allah itu kita bisa menjadi hamba yang hidup di dunia ini di bawah cahaya Allah, diridhoi dan dicintai oleh Allah, diberi taufik kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi di dunia. Dan itu sangat berkaitan dengan bagaimana kita memahami cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yamsi bihi finnas, kata Allah. Dia bisa berjalan di bawah cinta dan ridho Allah dengan cahaya atau nur dari Allah. Tidak lupa ketika kita mempelajari ini, meminta kepada Allah cahaya, sebagaimana firman-Nya dalam ajaran Rasulullah SAW mengajarkan doa, Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikan di hatiku itu nur, wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran, pandanganku ada nur, pendengaranku ada nur, di depanku nur, waj'al fi amami nuran, wa fi wara'i nuran, fi yamini nuran, fi shimali nuran, fi fawqi nuran, fi tahti nuran. Itu diajarkan doa ini ketika kita berjalan menuju masjid, dibaca doa ini. Apa yang dimaksud nur tadi? Surat Al-An'am 122, yaitu Al-Quran, yang itu adalah nur. Yang dengan cahaya Allah itu, dengan nur dari Allah itu tadi, membawa kita kepada hamba yang dicintai dan diridhoi. Lebih-lebih nanti sebentar lagi kita akan dikumpulkan oleh Allah di mahsyar. Seluruh manusia dari awal sampai akhir dikumpulkan dalam keadaan mahsyar itu gelap gulita. Maka di sana kita dipaksa, kalau menginginkan keselamatan harus melewati as-sirat yang lebih tajam dari pedang, lebih kecil dari rambut, yang kondisinya gelap gulita. Maka di sana ada pembagian nur dari Allah, pembagian cahaya. Dari mana cahaya itu yang akan dibagikan oleh Allah? Dari sekarang ini kita sebanyak-banyaknya mengumpulkan cahaya. Baik ketika kita selalu membaca Al-Quran rutin, setiap waktu membaca, itu juga akan menerangi walaupun sekedar baca. Apalagi memahami lebih terang lagi, apalagi mengamalkan
cahaya itu lebih terang lagi. Maka tergantung kondisi hati seseorang terhadap penerimaan terhadap cahaya Allah. Cahaya Allah itu ada dua. Ada secara hissi, secara indera. Allahu nurus samawati wal ard. Allah katakan Allah itu cahayanya langit dan bumi. Bahwa bumi dan langit itu bercahaya, bulan, matahari, arsy, surga itu bercahaya karena cahaya Allah. Itu namanya nur hissi. Ada nur maknawi. Nur maknawi itu kitab Allah, iman kepada kitab Allah itu cahaya. Maka cahaya pada hati seseorang tergantung sejauh mana keimanan kita pada kitab Allah, terutama ketika kita membaca atau mempelajari. Semakin kuat iman kita, semakin besar cahayanya. Nanti akan diberikan dan dibagi oleh Allah ketika kita sangat membutuhkan untuk bisa melewati jembatan yang membentang di atas jahanam. Sampai kata Rasul SAW, ada orang yang ketika itu diberi oleh Allah cahaya yang hanya di ujung jempol kaki. Karena mungkin belajarnya jarang, mempelajari kitab Allah itu jarang, sehingga dapatnya sedikit. Kok jarang? Banyak alasan, sibuk terutama alasannya. Lalai itu alasan-alasan. Nah, yang jelas kata Rasul SAW, ada yang diberi cahaya cuma di ujung jempol kaki, yang itu pun kadang redup. Ketika redup dia nggak bisa jalan, berdiri, berhenti, kemudian keluar lagi cahaya. Mudah-mudahan kita diberi cahaya yang seterang-terangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhiratnya, dan diselamatkan oleh Allah terjatuh ke dalam neraka yang kata Rasul melayang di atas jahanam selama 70 tahun. Kita lanjut pembahasan ayat Allah ini yang kita yakini tadi sebagai apa? Cahaya, sebagai nur. Nah, maka kalau tidak mau orang itu belajar ini, mengimani tidak mau, manusia itu berada dalam kegelapan. Jadi dunia itu asalnya gelap. Kemudian untuk bisa berjalan dibutuhkan samsur risalah namanya, matahari risalah, yaitu Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini sudah hafal semua ya, baik artinya insyaallah sudah hafal. Tinggal kita pendalaman. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Robnya Al-Falak. Robnya Al-Falak itu siapa? Huwa Allah. Nah, Rob itu artinya sudah diulang-ulang, yang mengadakan atau mewujudkan, yang memiliki dan yang mengurusi. Itu Rob. Wal falak, adapun falak huwa al-isbah. Isbah artinya subuh atau pagi. Berarti Rabbul Falak, Robnya Al-Falak, atau penciptanya pagi, pencipta pagi. Nah, wa yajuzu an yakuna a'am min dzalika. Boleh Al-Falak ini dimaknai dengan makna yang lebih umum dari makna subuh. Annal falaqo, bahwa al-falak adalah kullu ma yutlaquhullahu ta'ala minal isbah wan nawa wal hub atau wal hab. Falak itu adalah semua yang dimutlakkan oleh Allah, baik itu pagi, kemudian biji-bijian. Ini sama hab juga biji-bijian. Nah, berarti Allah bersumpah dengan di sini
Aku berlindung kepada pencipta biji-bijian. Nah, dengan yang mencipta biji-bijian, yang menumbuhkan biji-bijian. Itu lagi pembahasan tentang ayat, karena biji itu juga termasuk ayat yang disebut ayat kauni, bahwa tidak ada yang bisa membelah biji ketika orang itu bisanya hanya naruh saja di lubang, digecik kemudian ditaruh biji yang disebut dengan nawa atau hab. Nah, setelah itu ditutup tanah itu, kemudian dia pulang. Tapi yang membelah di situ menjadi kecambah dan mengembangkan jadi besar itu hanya Allah saja, selainnya tidak bisa. Walaupun manusia misalnya mencipta, mau diapakan, dari kecil kemudian mengembang jadi besar tanpa ada penambahan apa-apa, itu yang disebut dengan Rob. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah lah yang membuka, ya, Allah yang membuka biji-bijian. Nah, wa qala ta'ala, dan juga firman-Nya falikul isbah. Ini juga ada ayat yang falikul isbah, yang membuat malam kemudian dibuka oleh Allah menjadi terang. Bahasa Jawanya itu meletak. Nah, meletak itu di pagi hari, itu namanya falak. Min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada penciptanya falak. Falak tadi ada 3 ya, ada 2, pagi dan biji-bijian. Dengan yang meletakkan, yang membuka, yang memecah subuh, yang memecah biji-bijian dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Ai min syarri ma min syarri jami'il makhluqat, dari kejahatannya semua makhluk. Khalaqa ini yang Allah ciptakan. Hatta min syarri nafsihi, sampai termasuk yang Allah ciptakan yang sifatnya jelek. Ini namanya takdir jelek. Allah menciptakan sesuatu yang jelek. Sampai pun kepada nafsunya dirinya, nafsu dirinya setiap kita. Ini juga dalil bahwa nafsu itu memang jelek. Memang Allah ciptakan dalam diri kita itu ada ciptaan Allah yang jelek, potensi jelek namanya, yaitu nafsu. Enggak ada ayat maupun hadis yang mengatakan nafsu itu baik, asalnya jelek. Kalau supaya baik bagaimana? Harus ada upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemiliknya. Qad aflaha man zakkaha, kata Allah. Berbahagialah orang yang membersihkan dari potensi asalnya. Li'anna nafsa, karena nafsu yang ada pada diri manusia, dan ini musuh yang pertama yang ada pada diri manusia, itu musuh ada 2. Yang pertama nafsu, yang kedua syaitan. Nafsu ini sebenarnya memang asalnya sudah seperti ini. Apalagi kemudian dibumbui, ditambahi dengan syaitan. Jadi syaitan malah menambah-nambahi. Li'anna nafsa, karena nafsu itu ammaratun bisu. Nafsu itu sifatnya ammarah bisu. Ammarah ini saja, ini sudah bentuk mubalaghah. Asalnya itu amirun atau amirun, selalu memerintah. Amirun itu artinya yang memerintah. Kalau ammarah yang selalu. Nah, maka orang, setiap diri kita ini yang harus selalu diwaspadai musuh dalam diri kita. Makanya Rasul setiap mau khutbah, mau ceramah, beliau membuka dengan itu.
memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan nafsunya. Wa a'udzubillahi min syururi anfusina. Aku berlindung kepada Allah dari jeleknya jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina, dan dari jeleknya amalan. Jeleknya amalan itu buah dari atau hasil dari dorongan nafsu yang jelek. Jadi efek dari nafsu yang jelek itu berupa amalan yang jelek. Rasul berlindung dari nafsunya itu sendiri dan dari hasilnya. Fa idza qulta min syarri ma khalaq, maka kalau kamu membaca dalam salat, aku berlindung min syarri ma khalaq, a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang kau ciptakan. Fa awwalu ma yadkhulu fihi nafsuka, maka yang pertama masuk ke dalam makhluk jelek yang kita berlindung kepada Allah adalah nafsu kita. Ya. Ini yang perlu ditekankan, bahwa ketika kita membaca ini, itu yang perlu kita sadari, perlu kita pahami apa? Kejelekan nafsu kita. Tidak boleh dipercaya nafsu itu. Nah, bahkan para ulama mengatakan, sesungguhnya aku lihat manusia itu banyak orang itu jelek. Maunya saya cela, saya hina orang-orang itu dari jeleknya orang itu. Tapi ternyata ketika aku lihat diriku sendiri, ternyata pada diriku lebih banyak lagi. Sehingga menyebabkan aku berhenti dari banyak mencari aib-aib orang lain. Aku tersibukkan dengan bagaimana memerangi nafsu diri kita sendiri. Kama ja'a fi khutbatil hajah, sebagaimana dalam khutbah hajah Rasulullah berdoa, na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari jeleknya jiwa-jiwa kami. Wa qauluhu min syarri ma khalaq. Tadi yang pertama yang masuk apa? Nafsu kita, ya. Termasuk juga yasmulu syayatinil ins wal jin wal hawam. Termasuk dari kejahatan yang Allah ciptakan meliputi syaitan jin dan syaitan manusia, wal hawam, dan hewan. Sehingga para ulama itu membagi syaitan itu ada 3, yaitu apa? Manusia, jin, dan binatang. Wa ghairu dzalika, dan selainnya. Syaitan sendiri maknanya sesuatu yang menghalangi dari kebaikan, dari kata syatona, yang menghalangi dari kebaikan. Ya semuanya, bisa jadi benda mati juga, kalau sekarang ya HP kayak gitu, menghalangi dari kebaikan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari, kalau ini umum ya, sekarang dipersempit lagi oleh Allah. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejelekan malam ketika menutupi atau ketika gelap. Malam ini kan juga makhluk Allah. Jadi ini rincian dari ma khalaqa, dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Apa diantaranya? Malam. Al-ghasiku kila, ghasik itu maknanya, di antara maknanya innahu al-lailu. Di antara tafsirnya dari kejahatan malam. Nah, ketika datang, sebenarnya yang jelek bukan malamnya, cuma masanya di waktu malam. Banyak kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan. Sehingga kalau memaknai atau memahami dari kejelekan yang terjadi di waktu malam. Wakila, ada juga yang memaknai innahu al-qamar,
Ghasikin itu maknanya dua. Pertama maknanya malam, yang kedua bulan. Wasahihu yang sahih, yang benar makna ghasikin, innahu amun, maknanya umum. Jadi kalau kita membaca min syarri ghasikin idza waqab, berarti aku berlindung dari kejelekan malam, kejelekan di waktu malam dan ketika keluar bulan. Mencakup ini dan itu. Amma kaunuhu al-lailu, adapun keadaan malam, fali annallaha ta'ala, Allah mengatakan aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail. Ini dalil surat Al-Isra ayat 78 yang menerangkan bahwa ghasik itu maknanya malam. Artinya kalau menafsirkan kok diartikan malam ghasik, iya berdasarkan firman Allah. Namanya tafsir ayat dengan ayat ya. Wal lailu, kondisi malam atau keadaan malam, taktsuru fihi al-hawam. Pada waktu malam itu banyak hawam. Hawam itu binatang-binatang buas. Nah, wal wuhus, demikian juga kekacauan-kekacauan, kegelisahan-kegelisahan, ancaman-ancaman. Falidzalika ista'adza min syarril ghasyiq ay al-lail. Sehingga di ayat ini Allah mengajarkan agar kita berlindung dengan kejahatan di waktu malam. Wa ammal qamar, adapun bulan, faqad jaa fil hadis. Kenapa ghasikin diartikan bulan? Karena ada hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ara Aisyah al-qamar. Mana dalil yang mengatakan bahwa ghasik maknanya bulan? Berdasarkan hadis sahih, pernah suatu ketika Rasulullah SAW memperlihatkan atau mengajak Aisyah untuk melihat bulan. Ara itu artinya memperlihatkan, kalau ro'a melihat. Waqala, Nabi mengatakan kepada Aisyah, hadza huwal ghasiku, inilah ghasik. Nah, jadi gimana kalau kita membaca wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan, kejelekan yang ada di waktu malam atau ketika terbit bulan. Wa inna ma kana ghasikan li anna sultanahu, kenapa bulan diartikan ghasik? Karena tampaknya bulan yakunu fil lail, adanya di waktu malam, terjadinya di waktu malam. Nah, wa qauluhu min syarri ghasikin idza waqab, ayat min syarri ghasikin idza waqab ma'tufun ala min syarri ma khalaq. Ayat min syarri ghasikin idza waqab ini dihubungkan dengan ini, ayat sebelumnya ini, ayat yang kedua ini ya. Jadi ayat ketiga ini oleh Allah disambungkan kepada ayat yang kedua. Kata beliau min babi atfil khas alal am. Ini dalam rangka penyambungan yang khusus kepada yang umum, atau penggabungan yang khusus kepada yang umum. Yang umum ini ma khalaq, apa yang Allah ciptakan. Yang khusus malam atau bulan. Nah, itu khusus. Li'annal ghasyiqa min makhluqatillah, karena ghasyik apa tadi? Malam dan bulan itu termasuk makhluk Allah.
Wa qaluhu idza waqab ai idza dakhala, ketika masuk. Nah, fallailu, maka malam, idza dakhala bidulamihi ghasikun, maka malam kalau sudah gelap itu namanya ghasik. Wa kadzalika al-qamar idza adaa binurihi fa innahu ghasikun. Demikian juga matahari, bulan ketika mulai terang itu bisa dikatakan ghasik. Nah, wala yakunu dzalika illa billail, karena bulan tidak terang kecuali di waktu malam. Wa min syarrin nafasati fil uqad, tadi berlindung kepada ciptaannya, kedua tadi berlindung kepada apa? Malam dan bulan, yang ketiga berlindung kepada an-nafasat. An-nafasatu fil uqad hunna as-sahiratu, mereka adalah tukang sihir atau nenek sihir. Kok nenek, kok bukan kakek? Nah, ini bahasa Arabnya itu apa? Ayatnya memang nenek ini. Kalau kakek itu pakai setelah sa, ya dan nun, namanya bacanya nafasin. Di sini Allah tidak mengatakan wa min syarrin nafasin fil uqad. Nah, nafasa sendiri itu artinya meniup dengan tiupan yang keras sampai ada ludahnya, sampai keluar ludahnya. Lah yang niup-niup itu fil uqad, di lintingan, itu memang kerjaannya tukang sihir. Yu'akkidna al-hibala wa ghairiha. Nenek sihir itu suka melinting-linting benang atau lainnya. Lainnya bisa kadang rambut, ya. Atau apa lagi, Pak Ahmad? Pak Kahono yang sepuh-sepuh. Dulu zaman kecil saya biasa dijual di pasar. Apa namanya itu? Linting? Bukan. Memang yang beli dukun-dukun itu. Dijual ada lintingan-lintingan, ada cermin, kemudian ada linting, sudah dilinting. Sekarang sudah tidak ada lagi. Mungkin banyak yang ngaji ini, Al-Falaq ini. Nah, di sini masih banyak. Oh, suruh ngaji aja nih. Nanti rekamannya ini disebar ke yang masih jualan. Ngerti ya, nafas itu nafas itu nun, faksa itu meniup dengan tiupan yang keras yang sampai keluar ludahnya. Kalau tidak keluar ludahnya, tiupan yang enggak keluar ludahnya itu nun fa ho, nafaho. Beda ya, beda. Nah ini kalau cuma nafaho itu tidak reaksi nanti sihirnya itu. Wa tanfusu bi qiraatin mutasal simatin lasmatin, dia meniup dengan cara membaca mantra. Fiha, di dalam mantranya itu asma'us syayatin. Nah, makanya jenengan tidak tahu apa itu, baca apa itu. Itu yang dibaca itu mantra, itu nama-nama syaitan. Nah, makanya hati-hati, jangan sok niru-niru kalau ada orang baca bim salabim. Itu apa bim salabim? Bukan kamusnya. Jangan-jangan itu nama syaitan. Nah, abra gadabrak misalnya itu ya. Hati-hati itu. Dihindari yang seperti itu, bahaya. Dia meniup sambil baca ini. Nah, baca nama-nama syaitan ala kulli uqdatin
Ta'kudu summa nafasa. Setiap lintingan dia baca dulu, ditiup dengan tiupan keras. Kemudian takudu, kemudian dia linting lagi, summa tanfusu, kemudian ditiup lagi. Takudu kemudian dilinting lagi, summa tanfusu, kemudian ditiup lagi. Nah, jangan ditiru ya, ini haram, tidak ada baiknya. Ilmu yang nggak ada baiknya itu ya ini ilmu sihir. Kalau lainnya masih ada manfaatnya. Jadi kalau sesuatu walaupun ada manfaatnya, kalau bahayanya lebih banyak, hukumnya apa? Haram. Itu kaidah. Tapi kalau walaupun ada bahayanya, kalau manfaatnya lebih besar, hukumnya halal. Nah, apalagi kalau suatu itu tidak ada manfaatnya, isinya cuma kejelekan. Di antaranya apa? Ini sihir. Nah, wahya binafsiha al-khabithah. Dan tiupan ini asalnya memang tiupan yang jelek. Turidu syahsan muayyanan, dia menuju pada orang tertentu. Biasanya ada orang hasud, mungkin karena dagangannya kalah sama sampingnya atau ingin menjatuhkan sampingnya, tetangganya sebelahnya datang ke nenek tadi, "Nek, tolong ini sampean buat bangkrut." Nanti dia lenting-lenting, kemudian kenapa? Orangnya jelek. Sehingga nanti dibuat orang kalau lihat pedagangnya itu kayak lihat apa gitu yang menakutkan, sehingga nggak jadi beli di situ. Itu permainan syaitan atas perintah dari nenek sihir. Tadi dipanggil nama syaitannya, disuruh bantu tadi tamu-tamu yang datang tadi. Ada juga karena jatuh cinta pada istri tetangganya misalnya. Ya, udah datang ke sana minta supaya dilentrik. Nah, ini lentrik ini sama. Atau disantet supaya suaminya mati sehingga dikirim paku ke dalam perutnya. Bisa karena itu sihir, ilmu sihir. Nah, fayu saru hadas sihru, maka bereaksi sihir ini bereaksi bin nisbati lil mashur, kepada yang disihir. Mana orangnya? Coba bawa sini fotonya, misalnya. Diserahkan fotonya atau bajunya atau rambutnya. Makanya jangan gampang-gampang nyebar foto, nempelkan foto di rumahnya. Nah, diambil fotonya, kasih dukun, mana sih orangnya ini? Orangnya. Wah, itu loh setan, jinnya bilang, jinnya ini orangnya, didatangi, rumahnya mana, sudah dikasih tahu kan, dukunnya tanya. Biasanya itu cirinya dukun, memang tanya alamat, di mana rumahnya. Nah, kalau dokter nggak tanya alamat, dukun yang ditanya berat badanmu berapa. Iya kan Pak, ketahuan ya, itu dokter. Kalau dukun yang ditanya alamatnya, karena dia kerjasama nanti sama syaitan. Dan ini hukum tukang sihirnya ini kafir, dibunuh, dipenggal lehernya dalam Islam. Nah, kalau di Indonesia malah dibuat parade tukang sihir dengan diberi nama-nama yang menipu. Apa namanya? Paranormal, festival paranormal. Wa dzakarallahu an-nafasat dunan nafasin. Kenapa Allah menyebutkan di ayat ini nafasat bukan nafasin? Kalau nafasat itu perempuan, kalau nafasin laki. Li'annal ghaliba, karena kebanyakannya
annalladzi yastamilu hadzan nau' minas sihri hunnan nisa, bahwa kebanyakan orang yang melakukan perbuatan sihir ini dari kalangan nisa, emak-emak. Nah, falihada qala, maka dari itu Allah mengatakan an-nafasat fil uqad. Yang nafasat fil uqad artinya apa? Yang meniup di lintingan. Wa yahtamilu an yuqala innan nafat yani al-anfusu an-nafasat. Nah, bisa jadi dimaknakan nafasat ini bukan pelakunya, tapi nafasnya, nafas dari pelaku itu. Nah, nafas yang jelek yang ada pada orangnya. Maka kalau ini bermakna nafasnya, ya, fayas mulu ar-rijalu wan nisa, maka bisa jadi laki dan perempuan, kakek nenek, itu bisa. Nah, di mana ternyata banyak juga kakek-kakek. Oh, berarti kita ngambil makna yang kedua. Jadi yang dikeluarkan, disemburkan ke lintingan itu nafas jelek. Loh, jeleknya dari mana? Apa bedanya nafasnya dia sama nafasnya selainnya, orang baik misalnya? Sifat jelek itu bisa menjadi mempengaruhi kualitas nafas. Kualitas nafas. Jangankan itu ya, jangankan nafas, pandangan itu bisa terpengaruh oleh kondisi jiwa orang yang disebut dengan ain. Nanti kita lihat di ayat terakhir. Orang melihat dulu di Arab itu ada dikisahkan. Ada seorang bapak, ini ada istrinya, ada seorang bapak lihat Amrod. Amrod itu anak laki yang belum keluar jenggotnya itu. Masih glowing bahasa kita. Bahasa Pak Ahmad itu inyis-inyis. Nah, itu lewat di depannya. Orang ini ketenggengen, bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya apa? Ketenggengen. Apa? Terpana sama anak, tersahwatnya naik, kemudian dipendelii anak ini, istrinya tahu, diangkat kepalanya, terkena kendi karena dia lagi nyun kendi, kendinya langsung pecah. Bisa jadi sampean pelihara kuda, bagus kudanya, ada orang datang mau nawar, berapa ini? 50 juta, 40 juta ya, enggak boleh 50 juta. Dia jengkel karena enggak boleh dipendelii, mati kudanya. Atau ayam, atau anaknya dilamar, anaknya cantik dilamar, gak boleh, nah, dipendelii, ada fotonya di situ, udah rusak wajahnya sudah. Nah, itu apa? Nah, sihir. Itu pandangan. Hatta ular itu disebut bisanya ular itu diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahus Sa'adah. Kapan keluar bisa? Ketika dia marah. Kalau enggak marah enggak keluar. Enggak, walaupun dia gigit gini enggak akan pengaruh. Kalau dia marah baru dia, kemarahannya, sifat kemarahannya itu menjadi racun di air liurnya. Nah, ini juga contohnya. Ketika orang itu jiwanya memang jiwa jelek, karena kalau jiwa baik enggak akan jadi tukang sihir. Nah, karena jiwa jelek itu bisa di manage, bisa diolah untuk membunuh orang-orang, untuk memutuskan suami istri, untuk menjatuhkan saudaranya. Nah, ini makna apa tadi? An-nafasat. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari yang keempat ya,
Di surat ini Allah mengajarkan berlindung dari 4 perkara. Tadi yang pertama secara umum, yang kedua dari kejahatan di waktu malam, yang ketiga dari tukang sihir, dan yang keempat dari kejahatannya hasidin. Hasidin ini orangnya, orang yang hasad, idza hasada, ketika dia hasad. Hasad ini perbuatannya. Nah, hasid pelakunya, orangnya. Kenapa di sini disebutkan keduanya oleh Allah? Kita lihat tafsirnya. Al-hasidu, orang yang hasad, huwallazi yakrahu nikmatallahi ala ghairihi. Orang hasud itu, orang dengki itu adalah orang yang tidak suka atau benci nikmat Allah itu jatuh pada selain dirinya. Kok dia ya yang diberi oleh Allah? Seakan-akan protes sama Allah, komplain pada Allah. Fatajiduhu yadiku dzar'an idza an'amallahu ala hadhil insan bimalin. Sehingga dadanya itu sesak ketika Allah memberikan nikmat pada saudaranya, baik itu harta, saudaranya beli mobil baru, dia baru sesak dadanya. Cerita tetangganya yang baru beli mobil, aku baru beli mobil katanya. Kalau jiwanya bagus, dia akan mengatakan barakallahu fiik, semoga Allah memberkatimu. Sudah dibacakan doa belum? Oh, belum. Gimana sih doanya? Coba Pak Ahmad, gimana doanya? Beli mobil baru. Kalau beli mobil belum bisa. Oh, Pak Hari sudah. Gimana Pak Hari? Hah? Oh, tidak baru. Walaupun tidak baru, kalau dapat mobil ada. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha 'alaiha. Kayak orang mau nikah baru dapat istri. Itu didoakan saudaranya. Tapi kalau cerita saya dapat mobil baru misalnya, kemudian dia diem, nggak ngomong apa-apa, hati-hati, itu sudah di hatinya dicurigai memang ada ini, ada hasutnya, diamnya itu. Nanti cerita pulang dia sama istrinya, mulai hatinya dongkol, ya. Itu dongkol itu namanya, orangnya disebut hasid, dongkolnya itu disebut hasad. Au jahin, atau kedudukan, jabatan. Nah, iri karena tetangganya, apalagi tetangganya ibunya cerita, wah anakku diterima di sana jadi ini, wah orang pangkat. Nah. Au ilmin, atau ilmu, au ghairi dzalika, atau selain daripada itu. Itu namanya hasid. Hasid artinya apa? Orang yang dengki, tidak suka kenikmatan Allah jatuh pada selainnya. Fayasiduhu, maka dia hasud. Walakinnal hasad nau'an, hanya saja hasud itu ada 2 macam. Nau'un yasudu wa yakrahu fi qalbihi nikmatallah ala ghairihi. Yang pertama tadi itu yang pertama. Dia tidak suka, ya, dia dengki, dia iri, tidak suka di hatinya dongkol, kenikmatan Allah itu jatuh pada lainnya. Lakin la yata'arradu lil mahsud bisyai'in, dia tidak berbuat apa-apa pada yang didengki itu, dia tidak berbuat apa-apa, diem, ya, enggak ganggu, enggak apa. Nah, tapi dongkolnya di hatinya. Tajiduhu mahmuman maghmuman, hatinya gelisah, sehingga dia berusaha, istrinya, sampean kapan Mas beli lagi, beli kayak itu Mas, makanya ojo tidur ae, wes gak iso istirahat Mas, dioyo-oyo, ayo tak bantu, jadi kemana, ke pasar, sehingga ke pasar semua, laki istri, suami sama istrinya ke pasar, jualan di sana. Anak tidak terurus, anaknya kita serahkan ke mbahnya,
atau cari tukang rawat. Kalau baca tanda hari kiamat, di antara tanda hari kiamat ketika istri ikut ke pasar, wanita ikut dagang. Nah, sekarang kalau ke pasar kebanyakannya laki apa perempuan isinya. Kamu dapat kamu rasakan itu gelisah, resah karena nikmat Allah yang ada pada saudaranya. Lakinnahu la yata'adda ala sahibihi. Dia tidak berbuat macam-macam, tidak ganggu. Cuma hatinya dongkol tok. Itu sudah jelek. Wasyarru wal bala innama huwa bil hasidi idza hasada. Yang sangat jelek kalau orang hasud tadi mendengki. Nah, walihada qala idza hasada, sehingga Allah katakan ketika dia berhasad atau mendengki. Wa min hasidil hasidi, di antara bentuk dengkinya pendengki al ainu. Ini tadi ain itu artinya mata. Tapi di sini ain bermakna penyakit mata. Penyakit mata bukan berarti matanya belen, tapi pandangan kedengkian, bahasa Arabnya itu ain. Yang kata Rasul cara ini masuk jenis sihir. Untuk menyembuhkannya diruqyah, di air kemudian dikasih bidara, diruqyah kemudian dimandikan di situ orang yang kena ain. Nah, ini diantaranya adalah al-ain allati tusibul mu'an, yang bisa menimpa yang dilihat. Yakunu hadzal rajulu indahu karahatun, misalnya ada orang yang tidak menyukai li ni'amillahi 'alal ghair, nikmat Allah diberikan pada lainnya enggak suka. Fa idza ahassa bi nafsihi annallaha an'ama 'ala fulan bi ni'matin kharaja min nafsi al-khabisa. Gitu jiwanya, ketika ada orang beli ini muncul kejengkelan di hatinya. Jiwa namanya di sini kharaja min nafsihi, keluar dari jiwanya al-khabisah, kejelekan tadi. Makna la nastati'u an nasifahu li'annahu majhul, sementara kita tidak bisa melihatnya karena itu enggak nampak. Fayasibu bil ain, tahu-tahu dia lemes tadi, anaknya lemes atau sakit, bawa dokter sana enggak ada obat penyakitnya, bawa rumah sakit sana enggak ada penyakitnya, tapi lemes. Nah, maka itu bisa jadi kena ini ain. Nah, atau punya suaminya lemes, itu bisa jadi ain. Nah, maka harus baca doa ini. Setiap selesai sholat sekali, selesai sholat maghrib dan subuh 3 kali. Wa man tasallata alaihi ahyanan yamut, kadang sampai menjadikan orangnya itu mati. Kadang sampai membuat orang itu mati, cuma dilihat tok mati. Berarti dahsyat dia. Dahsyatnya apa? Tingkat kedengkian jiwanya itu tinggi. Orangnya betul-betul pendengki. Tapi secara kasat mata orangnya senyum-senyum aja di depan kita. Kita kan nggak tahu yang mana ini orangnya. Nah, maka di situ pentingnya kita berlindung kepada Allah langsung, karena di sekitaran kita ini kita nggak tahu. Ya gengge baik-baik, tapi hatinya dongkol. Wa ahyanan yumridu, kadang dilihat sampai sakit. Wa ahyanan yujannu, kadang gila, dibuat gila. Na'udzubillah. Hatal hasidi yatasallatu 'alal hadid, sampai bisa orang itu melihat ke hadid. Hadid itu besi. Sampai besi bisa hancur, bengkok. Wah, kalau ini buat kirim ke Palestina bagus ya. Ngadepi tanknya Israel itu ya. Dipendeli tok hancur tanknya. Jadi
orang-orang hasud enaknya kirim ke sana, ke Palestina. Kalau kita mudah-mudahan Allah segera menghancurkan musuh-musuh Allah dari Bani Israel, dan menolong muslimin, menolong mukminin. Kemudian yang meninggal syahid, karena Rasul mengatakan orang yang mati tertimpa itu syahid. Nah, warubama yusibus sayyarah bil ain, kadang mendelii mobil. Dia lihat mobil, mogok, langsung mogok, nggak jalan. Watang kasiru, kadang sampai pecah itu mobil. Mungkin lagi di tol Buanter, dilihat dan langsung melunting, banting mobilnya. Nggak tahu sopirnya ya nggak tahu kenapa. Nah, tapi kalau selalu baca ini, Allah akan melindungi. Wala tatata'atal wa rubbama yusibu rifa'atal ma, kadang sampai air bisa dipengaruhi, diangkat bisa. Au harasatil ard, atau pertanian, sudah mau buah punya dia dimakan tikus, yang ini kok bagus sendirian. Wah, iri dia, dengki dia, dipendelii yang bagus langsung kering. Tapi indak, petaninya orangnya khusyuk, orangnya dekat pada Allah, dijaga. Fal ainu haqqun, maka pandangan kedengkian itu yang disebut ain itu benar adanya. Tusibu, bisa bereaksi biidznillah, atas izin dari Allah Azza wa Jal. Wa dzakarallahu azza wa jalla al-asyiqa, maka di ayat ini, di surat ini Allah menyebutkan al-asyik, malam tadi ya. Idza waqab, ketika malam. Wan nafasat, tukang sihir ketika meniup di lintingan. Wal hasid idza hasada, tukang dengki ketika menghasut, ketika mendengki. Li'annal bala, karena bala, bencana, kulluhu fi hadhil ahwali thalathah, semua bencana bersumber kepada tiga hal ini. Nah, yakunu khafiyan, dan tiga perkara ini semuanya khafi, samar, sembunyi. Al-lailu satarun wa ghasyaun, malam ini tertutup. Wal-laili idza yaghsha, demi malam ketika menutup. Yumkin bihi syarr wa la ya'lamu bihi, sehingga memungkinkan kejahatan, kejelekan, maling-maling itu di waktu malam. Ular-ular, tikus-tikus bereaksi di waktu malam dalam keadaan orangnya tidur. An-nafasat, yang kedua, tukang sihir di lintingan. Itu juga khafiyun, samar, tidak ada yang tahu. Orangnya tidur, kemudian glodak di gentengnya. Tapi orangnya yang mau tidur tadi baca ayat kursi, nggak bisa dilindungi. Yang ketiga, al-hasidu idza hasad, al-ainu, ain ini orang yang melihat. Itu juga khafi. Orangnya baik-baik, senyum-senyum, tapi matanya itu loh, kita nggak tahu ya. Tadi al-ain min syahsin tadunnu annahu min ahabbin nas. Dia sedang mendelik padahal dia orang yang dia kira orang paling dia cintai. Dia dikira orang yang paling mencintai kamu, dan kamu mencintai dia, nggak tahu kondisi hatinya. Wa anta man ahabban nas, wa anta min ahabbin nas, dan kamu termasuk orang yang paling dicintai manusia. Wa ma'adzalika yusibuka bil ain, kenapa kamu lagi diam-diam ketemu sakit, kemudian jatuh dan seterusnya. Itu bisa jadi karena ain. Lihadas sababu khassallahu hadhil umur, dari itu Allah mengkhususkan perkara-perkara, tiga perkara ini. Di surat ini Allah khususkan agar selalu berlindung, minta perlindungan kepada Allah dari tiga hal ini, karena tiga hal ini samar, sembunyi, kita nggak tahu. Al-ghasyid idza waqab, malam ketika datang, gelap. Tukang sihir ketika melinting, meniup di lintingan. Tukang dengki ketika mendengki. Wa illa fahiya dakhilatun fi qoulihi min syarri ma khalaq,
Dan itu masuk kepada ayat ini min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Robnya Al-Falaq dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Nah, bagaimana cara antisipasi, cara membentengi diri? Insya Allah kita bahas pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.